Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib muda dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kelompok studi tajdid pendidikan ya. Kita sebuah kelompok ya yang memang membahas ya tentang tema-tema yang terkait pendidikan ya. Kebetulan alhamdulillah hari ini juga Mas Jaki ya menemani obrolan kita siang hari ini ya terkait ini ada nanti kami akan mengangkat ini Mas Jaki ya. Ada fenomena sekarang ini di Solo ini yang menjadi salah satu ini ya perhatian yang wisata karena ada masjid besar itu ya. Iya. Masjid besar Al Zaid ya. Iya. Wah, itu dari berbagai provinsi ya, sangat ya itu mengenal dan ingin mengunjungi. Nah, satu sisi itu di Jawa Barat juga ada itu Masjid Masjid ini ya. Al-Jabar besar ya. Gubernur ya, itu ya. Iya, gubernur. Itu luar biasa nih. Ini ada tanda-tanda yang apakah memang ini situasi religi masyarakat kita meningkat atau bagaimana? Ini tentang masjid ini menarik kita kupas nampaknya Mas Jaki. Siap. Kenapa masjid menarik kita kupas? Karena kalau lihat dari sejarah ya mungkin lihat dari sejarah banyak hal ya tentang fungsi masjid. Iya. Nah, ada fungsi masjid sebagai ya pusat intelektual dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol Mas Jaki ya terkait dengan tema-tema tersebut nih pemirsa Sohib Muda tentang masjid ini sebagai fungsi-fungsi tempat ibadah dan sebenarnya ada fungsi-fungsi lainnya Mas ya yang nanti akan kita eksplorasi itu benar. Cuman fenomena saat ini ya mohon maaf Sohib Muda ya kalau saya perhatikan ya nanti Sohib Muda bisa setuju atau tidak sekarang kebanyakannya fungsi masjid itu hanya untuk tempat ibadah semata ya. Tempat ibadah ritual. Apakah analisa saya ini benar atau tidak ya nanti akan kita diskusikan siang hari ini fenomena tersebut. Gimana Mas Jaki ya? Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir ya ngobrol-ngobrol. Ya, saya juga terima kasih. Ya. Oh ya Mas Jaki, kita langsung saja Sohib Muda ya tentang masjid ya. Gini, kalau kita jauh ke belakang tentang sejarah Mas Jaki ya. Oke. Kalau masjid di zaman Rasulullah juga dulu membangun masjid ya untuk benar. pembinaan umatnya. Kalau Mas Jaki melihat fungsi masjid yang didirikan Rasulullah dulu itu seperti apa Mas? Gambarannya agar Sohib Muda mungkin bisa lebih ini ya memahami tentang sejarah asal muasal masjid ini. Ya. Semoga Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Endro yang ngasih kesempatan kepada saya untuk bincang-bincang lagi di sini di komunitas atau kelompok diskusi kecil di komunitas tajdid pendidikan ya. Kita bicara masjid ya tidak lepas dari dunia pendidikan. Ya. Seperti yang kita ketahui Rasulullah SAW kan hijrah. Ketika perjalanan hijrah Rasulullah berhenti di Kuba membangun masjid Kuba. Ya. Kemudian Rasulullah masuk ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah bertempat tinggal di salah satu rumah sahabat Ansor. Kemudian Rasulullah itu membangun Masjid Nabawi. Ternyata masjid ini fungsinya besar di zaman Rasulullah, tidak hanya sebagai tempat ibadah ya. Karena saat itu kan umat Islam masih minoritas, masih belum banyak orang. Ya di Madinah sudah lumayan, maka dia butuh tempat kumpul, tempat untuk ibadah. Jadi membuat sesuatu bangunan yang untuk ibadah maupun untuk berkumpul. Fungsi masjid di zaman Rasulullah itu bisa kita rangkum dari kata Ipolek Sosbudhan Kam. Jadi masjid itu pertama sebagai fungsi ideologis. Iya. Sholat itu fungsi ideologis ya. Membedakan ini orang Islam, ini kafir, ini Islam non Muslim tuh di masjid itu. Nah, makanya masjid itu penting. Ibadah memang fungsi utamanya. Tapi sekarang memang mengalami reduksi ya. Masjid cuma untuk ibadah. Ya memang itu kejadiannya. Kalau ada masjid gak jadi wisata religi itu kan karena aja perkembangan zaman. Sekarang itu kan zamannya medsos, orang suka selfie, orang suka foto-foto. Kebetulan masjid itu memang indah.
memang bagus, makanya Iya, ikut iya, lah. betul, betul ya. Oke. Ipolek Sosbud Hankam, ideologi. Ideologi. Lanjut lagi. Politik. Ideologi, Kalau ini politik. perspektif sejarah, politik ya. Politik. Jadi politik itu berarti untuk pengembangan negara ya. Iya, Nah, untuk itu pengembangan basisnya negara. juga masjid ya. Masjid. Kemudian ada ekonomi di situ kan, memang aktivitas ekonomi bisa dilakukan di sekitar masjid. Kemudian sosial budaya. Sosial itu fungsi sosial. Ketika membagi zakat, sedekah, infak kan di sekitar masjid ya. Iya. Kemudian budaya. Budaya itu apa? Pendidikan ya. Iya. Budaya itu tidak hanya hasil-hasil karya seni, tapi pendidikan itu kan Iya. budaya. Di Masjid Nabawi itu ada rumah-rumah yang mengelilingi, itu namanya sufah. Itu sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, yang miskin-miskin, tapi dia itu senang mencari ilmu. Dia itu belajar di sufah ini. Oh gitu. Gitu, Jadi ada hidupnya. fungsi untuk pendidikan Iya, ya zaman dulu Rasulullah juga sufah. ya. Kalau Anda baca hadis-hadis tentang iktikaf, Nabi itu kan rumahnya juga di sebelah masjid gitu, bentuknya bilik-bilik gitu. Nabi itu kalau iktikaf pagi itu kadang kepalanya dikeluarkan dari jendela gitu, disingkati sama Aisyah gitu. Jadi saking dekatnya rumah sama masjid itu. Jadi makanya dulu dikenal sebagai ahli sufah, ahlus sufah. Nggak tahu ada yang mengarahkan oh ini jadinya tasawuf, tapi ya pokoknya intinya ahli sufah itu orang-orang sahabat yang Mencari sering ilmu, di situ. tinggal di masjid Salah gitu ya. satu yang tinggal di pondokan sekitar masjid itu Abu Hurairah kan. Makanya dia Iya. meriwayatkan Meriwayatkan banyak hadis banyak sekali itu ya. karena memang Oke. hidupnya di sekitar masjid itu. Iya. Kemudian hankam ya, pertahanan Pertahanan dan keamanan. itu kan fungsi masjid itu kan bisa untuk latihan perang. Sebenarnya kalau di Indonesia dulu ada di Nusantara. Dulu keraton-keraton itu Iya, iya. orang berlatih watangan. Watangan tuh berarti perang-perangan itu di alun-alun atau sekitar masjid. Sekitar masjid ya. Nah, memang itu memang fungsi Oke. pertahanan keamanan. Berarti itu zaman Rasul ya, perspektif Rasul. sejarah. Fungsi masjid selain tempat ibadah, ipolek Sesuatu. hankam ya, penguatan Iya. ideologi. Ya. Terus dari sisi Si ya politik yang membangun ya, negara waktu itu ya, sejarah negara ya. Kemudian sosial, budaya, pendidikan, pertahanan kan lengkap sekali ya fungsinya. Jadi masjid itu ketika zaman Rasulullah fungsinya lengkap. banyak ya. Oke, baik. Kalau tentang ini perkembangan implementasi dari sejarah, jadi kita bicara sejarah ya. Kalau sekarang kita masuk ke ini ya, mungkin pengetahuan internasional, Mas. Oh ya. Mungkin Mas Jaki ada ini enggak ya, gambaran tentang ini ya, di dunia internasional masjid-masjid yang sukses dalam menjalankan fungsi, mungkin setidaknya fungsinya lebih dari satu lah, fungsi ibadah, ada fungsi yang lain enggak di dunia internasional sehingga menghasilkan Iya. sebuah peradaban yang maju. Bisa. Itu karena gini. Dulu itu setelah Rasulullah meninggal, kemudian Khulafaur Rasyidin kan yang keempat itu. Oh iya. Khulafaur Rasyidin itu selalu kan perluasan wilayah itu. Iya, betul. Setiap perluasan wilayah pasti dikirim gubernur. Iya. Salah satu syarat jadi gubernur itu apa? Bisa jadi imam. Jadi gubernur di wilayah Syam, Irak, Persia dan macam-macam di berbagai tempat itu salah satu syaratnya harus bisa jadi imam masjid. Iya, iya. Jadi khalifah sembari menjadi imam masjid. Memang basisnya tetap masjid. Iya. Mereka tetap di masjid jadi imam gitu. Jadi imam-imam gitu. Jadi imam masjid. Jadi yang namanya namanya turun langsung ke lapangan itu memang ada. Jadi ngimami, habis ngimami nanti ketemu rakyatnya mendiskusikan tentang bagaimana negara mau dibawa kemana. Itu sudah ada. Kemudian masuk ke era Malikiyah, era kerajaan-kerajaan. Iya. Itu masjid masih itu Mas. Masjid masih menjadi basis lah. Basis ya, sentral. Ketika masuk yang paling fenomenal itu setelah Baitul Hikmah, setelah itu apa? Itu ada sebuah kekhalifahan namanya Fatimiyah. Itu Ya. Syiah itu Mas. Iya. Fatimiyah itu mendirikan universitas tetapi berbasis masjid. Berbasis masjid. Al-Azhar ya? Al-Azhar. Karena itu Al-Azhar. menghormati Fatimah Az-Zahra. Iya, menghormati Fatimah Az-Zahra. Iya. Itu
bukan yang tertua masih ada lagi. Yang tertua itu di Maghribi, di Maroko. Tapi itu juga sudah mulai tua, sekitar tahun 900-an. Iya. Nah, habis itu Mesir dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Fatimiyah diusir kan? Iya. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi menjadi universitas berbasis Sunni. Syafi'iyah. Iya. Ada itu, Mas. Oh, ada sejarah itu ya. Artinya gini, yang tadi sempat disebutkan ya, Universitas Al-Azhar itu perkembangannya basisnya tetap awalnya dari masjid gitu ya. Ada di masjid itu ada kegiatan-kegiatan yang pendidikan di sana ya. Sehingga sampai menghasilkan Universitas Al-Azhar sampai sekarang terkenal Masih. ini. Sistemnya kan di sana kan bukan kayak kita pakai kelas kan, ada sistemnya kan talaki kan, ketemu dengan masyayihnya Iya, gitu. Iya, artinya gini, ya ini memberikan gambaran Sohib Muda pada kita bahwa ternyata fungsi masjid sangat luas, ya, sangat luas sebagai basis pengembangan sumber daya manusia, mengkader calon pemimpin, pengembangan ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, semua fungsi masjid itu awalnya seperti itu karena tadi syarat menjadi gubernur di pemerintahan Islam itu salah harus bisa jadi imam. Iya, betul. Makanya itu tetaplah masjid itu basisnya tetap di masjid. Itu baik Sohib Muda ya. Pemaparan sejarah awal ya, memberikan gambaran pada kita ya bagaimana masjid di zaman Rasulullah, kemudian di zaman kekhalifahan dan zaman di dunia internasional tadi ya yang munculnya Al-Azhar. Intinya masjid ini menjadi basis ya pengembangan ya, baik itu pendidikan ya. Al-Azhar itu terkenal dengan pendidikan ya, universitas. Dan Al-Azhar itu gratis karena dibiayai oleh wakaf. Nah, makanya di situ kan masjid sebagai pengembangan pendidikan, ada pengembangan ekonomi di situ. Betul. Gratis itu ceritanya. Betul. Untuk pengembangan ekonomi, saya sempat membaca juga itu ya, untuk masyarakat yang tidak mampu, karena awal munculnya Universitas Al-Azhar itu kan kegiatan di masjid yang memang berbasis ekonomi ya, berbasis pemilihan barang-barang yang dijual atau tidak. Nah itu saya sempat baca itu. Nanti kalau Sohib Muda ingin memperdalam bisa dilihat ya referensi tentang sejarah berdirinya Universitas Al-Azhar. Di sana Sohib Muda akan menemukan peran masjid itu sangat vital ya. Itu baik, kita ini tadi dengan Mas Zaki kita bicara ini ya Mas, dari sejarah dunia internasional. Nah sekarang kita masuk ke area nasional kita Mas, masjid nasional kita Mas. Jadi kita di sejarah internasional, sekarang di Indonesia, masjid di Indonesia. Mas Zaki melihat ada nggak masjid di Indonesia yang fenomenal, yang memberikan kontribusi perkembangan yang berarti untuk perkembangan umat Islam dan untuk bangsa ini? Contoh-contoh yang konkret implementasi masjid apa saja di Indonesia itu Mas? Masjid yang memberi yang terkenal tuh ya. Kontribusi ya kalau sejalan dengan dunia pendidikan ada sih Mas. Kayak ini. Dulu namanya Masjid Agung Kebayoran. Jakarta itu. Jakarta. Ya. Kemudian ketika Rektor Universitas Al-Azhar sudah datang ke Indonesia, namanya Dr. Muhammad Saltot. Kemudian masjid itu diberi nama oleh Dr. Saltot, Syekh Saltot, itu dengan nama Al-Azhar. Nah, setelah itu berkembang itu jadi sekolah-sekolah ya. Sekarang sampai menjadi ada universitasnya, sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA dan universitas itu ada ya. Itu salah satunya. Ya, ya, contoh basis masjid yang dikembangkan untuk pengembangan pendidikan. Kalau kita tarik ke belakang, dulu kan Wali Songo mengembangkannya ya basisnya masjid. Oh iya. Kayak Sunan Kudus ya, membuat Menara Kudus, Masjid Menara Kudus. Di situ kan memang ya masjid ya pemerintahan ya macam-macam di situ. Betul. Itu kalau kita tarik yang kita lebih masjid jauh ya. Demak juga ya Mas. Demak. Terus kita tarik lebih maju pesantren. Pesantren itu kan basisnya masjid. Jadi kalau seorang kiai mempunyai anak namanya Gus, kemudian Gus itu suatu saat harus dilepas, harus punya pesantren lagi, maka si kiai itu biasanya punya tanah gitu, punya tanah, dia akan membangun masjid di situ. Anaknya yang Gus itu, Gus siapa anaknya, itu jadi ustadz di situ. Nah, berbasis masjid itu nanti akan menjadi pondok. Tetap awalnya masjid, awalannya tetap dari masjid. Jadi memang gitu.
vital ya peran masjid itu ya untuk Vital. pengembangan berbagai bidang berbagai bidang Iya. sentral ya sejarahnya Ada. seperti itu ya. Oke, ini jadi ya contoh zaman Rasul, contoh dunia internasional, contoh nasional ya. Sekarang kita bicara lokal kayaknya, Ya. lebih asik di Solo nih Iya, Solo. nampaknya nih. Oh, iya. Soal Solo ini ya sempat fenomenal ya ketika ya akhir-akhir ini ya ketika ada Masjid Besar Al Zayed. Terus ya masjid Solo tuh jumlah masjid juga menurut saya cukup banyak juga. banyak sekali. Musola, masjid. Tapi kalau kita bicara masjid milik Muhammadiyah juga Banyak. 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 Dan juga menarik juga Masjid Muhammadiyah juga nampaknya ada Ada. masjid-masjid yang menarik, misalnya Iya. yang berhasil mengelola jamaahnya sehingga yang fokus untuk pengembangan sehingga apa ya menarik nanti di kota Solo ini juga. Nanti oke, sebelum bicara spesifik ya tentang Iya. masjid-masjid di kota Solo, ini Mas Jaki gambaran masjid di kota Solo seperti apa dan yang dimiliki oleh Muhammadiyah Oh, di Solo. seperti apa ya? Di Solo. Petanya, peta. Ya. Ya. Masjid itu bisa mengambil peran sekarang kan dulu lengkap ya. Sekarang ambil perannya potong-potong ya. Yang satu pemeliharaan ideologi itu jelas ya. Ibadah. Dan ada masjid yang mau untuk ibadah tok. Iya. Tetapi terus ada perkembangan. Ketika muncul genre masjid Kota Barat. Dia bukan mengembangkan hanya ibadah, Iya. tetapi pengembangan budaya. Budaya, Budaya pendidikan. itu apa ya? Pendidikan. Ya, Kalau saya pendidikan. ngomong, kalau saya ngomong budaya, konteksnya ke budidaya, membudayakan masyarakat. Iya. Ya, pendidikan sama ya karya seni boleh lah. Tapi kalau ini lebih ke pendidikan. Iya. Nah, Kota Barat itu kan punya pengajian, Iya. punya jamaah. Iya. Nah, itu kan sampingnya ada sekolah, Iya. belakangnya ada pesantren kan. Hafid, Ya, yang tahfidz. hafid ada ya. Itu ada yang modelnya gitu. Iya. Tapi ada lagi yang memang mengambil genre lain. Genre lainnya eksos, ekonomi dan sosial. Iya. Ekonomi itu apa? Itu niru lebih apa ya? Bukan mencontek, tapi terinspirasi oleh masjid yang ada di tempat lain, yaitu Jogja itu. Ada Jogja, masjid Jogokarian. Oh ya, itu juga Iya. masjid di media Iya, sosial dia sangat kan fenomenal dia ya. ekonomi. Ya, ekonomi Sama sosial. basisnya, iya, betul. Jadi kalau orang mau usaha dibantu, orang nggak mau ke masjid didatangi, kok nggak ke masjid ngapa? Iya. Dikasih hadiah, dikasih bingkisan, sehingga mau datang ke masjid. Iya. Kemudian di masjid dipelihara, dikasih makan, dikasih Iya, hidup betul. gratis. Makanya kalau yang biasanya masjid-masjid yang pengembangannya ke ekonomi dan sosial, itu biasanya ke arahnya pelayanan jamaah. Dan biasanya ciri khasnya saldonya memang nol. Iya, itu. Genrenya itu ya, oke. Genre eksos sama budaya itu Budaya lain ya. genre yang ekonomi sosial sama genre yang budaya itu lain. Betul, ya. Di Solo ada ya yang hampir mendekati seperti Jogja kan Masjid Muhammadiyah di Solo itu. Kalau Muhammadiyah itu masjid yang mau berkembang, yang saya lihat mulai berkembang itu kita ambil dari Kota Barat, dari mana Laweyan dulu. Laweyan itu kan punya Pakim. Iya, Masjid Pakim. Masjid Pakim itu lebih sosial ya. Sosial ya. Saya kalau tidak salah melihat. Iya. Kalau masjid Kota Barat pendidikan. Pendidikan, budaya Kemudian pendidikan ya. kalau kita ke utara ada Masjid Umar bin Khattab di PCM di sana PCM Nusuan, PRM Nusuan itu ada Madim. Ada Madim itu ada Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Iya. Itu lebih pendidikan. Iya. Kalau ke timur ada ke Jebres kita punya Badawi. Masjid Itu Badawi. lebih ke eksos. Ke Tapi ekonomi mereka sosial. punya Islamic Center. Islamic Centernya itu untuk pendidikan, Iya. ada SMP 7 sama SD Muhammadiyah 4 ya. Iya. Itu pendidikan, tapi kalau Badawinya lebih ke ekonomi. Kalau ke Kota Bengawan juga ada. Kota Bengawan itu ada Masjid Nurul Hidayah, itu ada pendidikannya kalau sana. Lebih arah ke Iya. pendidikan. Kalau di Banjarsari kan Bawel Balai Muhammadiyah. Iya, ya. betul betul. Jadi kalau untuk Solo Selatan nanti saya belum komunikasi sama Mas Reza ya, yang tabligh di sana itu. Jadi memang sebenarnya kita udah punya sih Iya. sumber Betul. masjid-masjid yang bisa dikembangkan sesuai dengan Genre ya genrenya itu. masing-masing.
Jadi sesuai dengan genre pilihan kan itu. Iya, Kalau itu pilihan itu. kalau di musik kan genre musik juga suka pilihan ya. Kebetulan saya senang musik juga Pak. Jadi ada genre pop, rock, Iya. oke dangdut. Kalau saya Apa-apa. senang pop lah seperti itu. Berarti dalam hal pengelolaan masjid pun takmirnya itu ya Iya. bisa memilih genre yang mau Boleh, dikembangkan boleh. sangat Bisa. ya. Karena sesuai punya ini Punya anu, lahan dasar masing-masing Iya. tentu pengembangannya itu Karena ya. kayak Badawi kan di timur, di daerah apa tuh Sangrah itu kan daerah apa Bronx ya. Memang daerah yang ngebrong, jadi masjid seperti itu lebih cocok karena mereka lebih butuh ekonomi dan sosial Iya, digarap yang Oke. ekonominya. Memang Gitu. ya pembacaan situasi masyarakat itu penting Iya, yang penting, dimiliki oleh penting. takmir ya. Iya. Oke, berarti ada yang memang sosial ekonomi. Nah, sekarang Kota Barat juga membaca dengan mengembangkan pendidikan ini juga nampaknya ya kalau kita bicara Masjid Kota Barat yang genre yang mengambil budaya di bidang pendidikan cukup berhasil juga ya Mas ya. Ya, Berhasil. pilihan Berhasil. Iya. Kebetulan saya dulu pernah dekat dengan salah satu pengurus takmir masjid yang Iya. sekarang sudah almarhum. Jadi saya diceritani memang benar bagaimana awal mula masjid, kemudian awalnya malah ekonomi saya lihat. Karena ekonomi menyewakan apa ruko-ruko untuk pembangunan itu. masjid gitu. Untuk pembangunan sekolah bisa besar, kemudian mengembang jadi SMP, SMA, perguruan. Ya. jadi perguruan kan. Iya. Awalnya dari SD dulu. Ya. Nah, SD Dulu- itu dibiayai sama yang itu tadi Ya. ruko-ruko itu. Itu dulu kalau saya lihat catatan sejarah memang dulu ada SD Muhammadiyah 9, ada TK juga. Jadi Iya. memang masjid untuk kegiatan sosial terus memang ada sekolahnya udah lama itu, Iya. tahun 60-an itu. Iya. Jadi Iya, memang makanya. ya fokus genre ke pengembangan pendidikan yang diambil oleh Monggo, Kota Barat boleh ya, aja. ya berhasil ya Berhasil. gitu. Ya. Monggo kalau itu kan Monggo itu pilihan ya. Ya. Dalam artian gini, masjid itu harus makmur. Iya. Soal cara mengelola kan selera masing-masing ya. Iya, oke. Dan melihat situasi sekitar. Lah kalau di Kota Barat pengembangan eksos itu maaf sekitarnya kan Iya. elit ya tuh. Iya, Komunya kan elit. Jadi mau mengembangkan itu kan jamaahnya aja jamaah datang semua kan dari Iya. daerah-daerah. Dan saya lihat ya pelayanan Jawanya juga bagus. Iya. Tapi memang stressingnya beda, stressingnya ke dunia pendidikan, Iya, jadi lebih oke. ke pengembangan perguruan Iya. TK kan namanya. Iya. Gitu. Tapi memang itu strategis juga ya Mas, karena dengan pendidikan itu pengembangan infrastruktur SDM yang cuma untuk mencetak ini ya kader-kader terus punya kan pendidikan itu sangat strategis ya, Iya. dididik sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang memang sesuai dengan visi Muhammadiyah membangun masyarakat Islam yang sebenar-benar itu pilihan yang strategis kalau menurut saya. Oke, itu di ini ya genre di Kota Barat. Terus artinya kesimpulan yang kita bicarakan ini masjid-masjid di Kota Solo khususnya di Miki Muhammadiyah juga ini ya Mas ya. Berperan. Pengelolaannya Iya. takmir juga sudah luar biasa sebenarnya. Punya kreativitas dalam hal pengelolaan. Iya harus dilihat, Iya. harus dilihat kayak di Kota Bengawan tuh ada nanti Nurul Hidayah gitu. Iya. Saya itu pendidikan. Ada madrasahnya di situ. Intinya memang betul fungsi masjid itu seperti tulisan almarhum Yunahar Ilyas ya. Iya. Dan memang itu ini ya untuk implementasi ketakwaan, bukan hanya tempat ibadah, tapi masjid itu implementasi takwa. Nah, takwa ini adalah puncak tertinggi umat Islam karena di dalamnya ada Iya. keimanan, ada keislaman dan ada ihsan. Ya, Nah, sehingga mengekspresikan ketakwaan masjid itu. Ya, ketakwaan ada yang ingin mengembangkan pendidikan, itu juga bagian dari ketakwaan, mengembangkan sosial, itu juga bagian ketakwaan. Jadi memang tidak salah intinya. Artinya memang mengekspresikan ketakwaan, intinya itu. Nah, oke. Karena ya jangan sampai kita itu menjadi pikirannya ini loh siapa Kunto Wijoyo itu loh. Kalau Pak Indro pernah baca buku Masyarakat Tanpa Masjid, jangan sampai kita itu menemui itu karena besok itu
si Kuntowijoyo, Pak Kuntowijoyo itu sudah memperkirakan suatu saat generasi umat Islam itu akan tumbuh sebagai Muslim yang tidak dekat dengan masjid. Ada prediksi seperti itu ya, masyarakat tanpa masjid ya. Pak Kunto kan melihat gejala budaya. Oke. Dilihat, jadi melihat betul. manusia yang semakin individual tuh mereka akan tumbuh sebagai masyarakat tanpa masjid. Betul. Nah, makanya untuk menghindari itu, Mas, kan peran takmir penting ya, Mas, dalam hal apa ya? Kalau Mas Zaki ini enggak ya Pak terkait dengan peran takmirnya ada ini enggak ya? Apa masukan-masukan mungkin ya, ada semacam apa ya untuk bagaimana fungsi masjid ini biar bisa berkembang, tidak hanya untuk sekedar ibadah habis itu selesai ya. Saya melihat banyak yang ini ya, mengembangkan fungsi-fungsi yang lain tuh bisa dihitung ya. Takmir memang harus kreatif dalam menghadapi zaman. Kayak di sebuah masjid itu saya lihat takmir itu ya harus ada yang penuh kreativitas lah. Kalau biar orang-orang betah di masjid dikasih wifi, biar orang-orang mau datang ke situ. Itu salah satu contoh aplikasi ya, contoh ya. Dikasih wifi. Kalau orang butuh baca dikasih perpustakaan. Gitu. Kalau orang butuh diskusi dikasih untuk kesempatan untuk diskusi. Kalau diskusi nggak ada makanannya diberi makanan gitu. Betul, yang pengajian disiapkan aja pengajian ya. Jadi takmir tuh harus adaptif tanpa harus kehilangan identitas, tanpa harus melanggar aturan, tapi harus adaptif gitu. Ya, betul. Jadi kunci pengelolaannya biar fungsi masjid ya setidaknya untuk fungsi pengembangan sumber daya manusia dan ini ya bisa dijalankan maksimal. Iya, harus gitu. Jangan sampai ini bangunan masjid kan luar biasa banyak ya di mana-mana ya. Sekarang orang berlomba-lomba untuk membangun fisik. Iya, fisik. Tapi jangan sampai lupa membangun SDM-nya, manusianya, jamaahnya. Ini juga penting. Justru yang penting itu bagaimana menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang berbasis masjid tadi. Nah, masalahnya berbasis masjid ini. Anak-anak biar kembali ke masjid, jangan sampai mereka tuh tercerabut dari akarnya. Kalau generasi Islam, generasi muda, anak-anak sudah nggak kenal masjid, jauh dari masjid. Ya itu tadi, masyarakat tanpa Islam tanpa masjid tadi. Begitu ya. Jadi sudah ada gambaran jelas ya dari Sohib Muda ya tadi obrolan kita siang hari ini ya. Tentang masjid sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita bicara banyak ya dari zaman sejarah bagaimana Rasulullah mengelola masjid. Tadi ada Ipolex Sosbud Hankam, fungsinya luas sekali. Secara gampangnya gitu ya, Ipolex Sosbud Hankam, fungsinya luas. Kemudian di dunia internasional juga ada contoh-contoh masjid yang sukses mengelola, contohnya pendidikan tadi Al-Azhar ya secara internasional. Di nasional pun ada contoh masjid yang mengembangkan universitas, contohnya Al-Azhar. Dan di wilayah Solo pun Sohib Muda ya tidak ketinggalan, ada juga ya yang pengelolaannya berdasarkan genre-genre tertentu ya di wilayah disesuaikan ya. Tadi yang dijadikan contoh ya banyak di berbagai wilayah. Kota Barat dengan pendidikannya, kemudian Masjid Badawi ya itu dengan sosial ekonominya ya. Dan luar biasa. Mudah-mudahan ke depan masjid-masjid Muhammadiyah bisa fungsional dalam hal mengelola jamaah sehingga jamaah itu dalam hal pengimplementasian ketakwaannya itu bisa lebih total karena masjid itu fungsinya untuk mengekspresikan ketakwaan Sohib Muda. Takwaan ini ada ya keislaman, ihsan dan ya ini keimanan itu diekspresikan di berbagai bidang kehidupan. Seperti itu fungsi masjid ya. Oke, Mas Zaki, ada closing penutup sebelum kita akhiri kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa? Kesimpulannya mari kita kembali ke masjid. Kembali ke masjid. Kembangkan masjid sesuai dengan potensinya masing-masing. Oke, baik ya. Tidak ada yang salah dengan pemilihan genre. Semuanya adalah dalam hal kebaikan, dalam hal mengekspresikan takwa. Itu sudah benar. Luar biasa. Dan tantangan sekarang untuk takmir ya dalam hal pengelolaan, jangan sampai masjid ini kosong. Jangan sampai masjid ini tidak fungsional.
hanya untuk ibadah, habis itu udah kosong ya tempat ibadah misalnya, tapi rugi sekali. Harusnya ada tempat pengembangan fungsi-fungsi yang lain untuk pengembangan masyarakat sekitar. Masjidlah menjadi basisnya. Baik, oke. Sohib Muda, terima kasih Sohib Muda atas mengikuti perbincangan kita ya Mas. Terima kasih juga Mas Jaki ya. Sama-sama. Telah hadir, kita mendiskusikan dengan fungsi masjid ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak muda, sohib muda ya, semangat dengan semangat yang luar biasa kembali pada masjid, menghidupkan masjid lagi, menggairahkan kegiatan yang akhirnya apa dampaknya? Dampaknya masyarakat sekitar masjid bisa tercerahkan, jamaah bisa tercerahkan, bisa maju dan menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Baik, Sohib Muda, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Sama-sama, saya juga minta maaf kalau ada kata yang salah. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.